Oke, baik. Selamat malam. Selanjutnya kita akan membahas masih mengenai seputar manajemen ya. Baik, setelah pembahasan kemarin yang cukup menarik ya, mari kita lanjutkan terkait pembahasan teori manajemen klasik ya. Yang mana teori manajemen klasik berasumsi bahwa para pekerja atau manusia itu sifatnya rasional ya. Nah, jadi manusia itu mempunyai sifat rasional, berpikir logis atau logika ya, dan bekerja merupakan suatu yang diharapkan. Terus teori manajemen klasik berawal dari Robert Owen yang merupakan manajer dan pemilik pabrik kapas atau di Inggris ya. Pada waktu itu kondisi kerja di pabrik sangat buruk. Owen sampai pada kesimpulannya bahwa manajer harus menjadi pembaharu atau reformer. Beliau melihat peranan pekerja yang cukup penting sebagai aset perusahaan. Pekerja bukan hanya merupakan input tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Selanjutnya, beliau memperbaiki kondisi kerja pekerjaannya dengan mendirikan perumahan atau tempat tinggal yang lebih baik. Beliau mendirikan toko di mana pekerja bisa membeli barang kebutuhan di toko tersebut dengan harga murah. Langkah berikutnya mengurangi jam kerja menjadi 10 atau 5 jam per hari dari sebelumnya sekitar 15 jam per sehari ya, dan menolak pekerja di bawah umur atau 10 tahun. Owen berpendapat dengan memperbaiki kondisi kerja atau investasi pada sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan output dan keuntungan. Manajer lain pada waktu itu lebih senang melakukan investasi pada sisi teknis seperti investasi pada mesin dan melupakan perbaikan atau investasi pada sumber daya manusia. Nah, itu ya, jadi Owen beliau itu pada saat di Inggris, jadi ceritanya adalah daripada saya harus memperbaiki yang lain, maka saya memperbaiki 3 aspek tadi ya. Pertama dari jam kerja yang awalnya 15 jam menjadi 10 jam. Terus yang kedua, pekerjaan di bawah umur ya. Nah, beliau hapuskan juga karena beresiko terhadap produksi ya. Terus yang ketiga, memberikan mes atau tempat tinggal bagi karyawan-karyawan yang jauh sehingga dapat mementingkan kepentingan-kepentingan karyawannya sehingga yang jauh itu tidak perlu kemana-mana lah istilahnya. Jadi tidak perlu pulang sehingga biaya untuk produksi itu lebih efisien dan para karyawan pun cenderung tidak terlambat ya karena sudah disediakan mes. Nah, terus di samping itu, Owen memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari dengan cara semacam itu. Manajer diharapkan bisa berorganisasi dalam masalah yang ada dengan cepat. Cara semacam itu juga membuat pekerja yang berprestasi menjadi bangga karena namanya dikenalkan ke pekerja lain. Nah, terus selanjutnya Owen pun membuat seperti bagan ya. Jadi bagan agar ada daftar prestasi para karyawan-karyawan yang teladan, yang rajin dan yang gigih ya, sehingga dapat memotivasi untuk pekerja yang lain. Nah, terus cara semacam itu juga membuat pekerja yang berprestasi menjadi bangga ya. Terus cara semacam itu pun mendorong sistem feedback yang banyak dibicarakan pada masa-masa berikutnya. Nah, itu ya, jadi semakin bersemangat untuk para pekerjanya karena menggunakan manajemen yang baik. Terus tokoh berikutnya ada ini Babbage ya, yang merupakan profesor matematika di Inggris dengan latar belakang kuantitatifnya. Beliau percaya bahwa prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan berpendapat bahwa jika produktivitas naik maka biaya operasi akan turun. Terus kontribusinya melihat dari bukunya yang berjudul On the Economy of Machinery and Manufacture ya. Beliau menganjurkan pembagian kerja sehingga kerja operasi setiap pabriknya bisa dianalisis secara terpisah. Terus dengan cara semacam itu training bisa dilakukan dengan lebih murah
pekerja yang melakukan pekerjaan sama secara berulang-ulang akan semakin terampil dan semakin efisien. Itu ya, yang kedua ini ada Babage ya, sama beliau juga seorang berkebangsaan Inggris ya, yang mana beliau ada profesor matematika dengan latar belakang kuantitatif. Nah, beliau pun menggunakan metode dengan cara operasi secara terpisah-pisah agar bisa menganalisis para pekerjanya lebih baik. Nah, terus pekerja yang melakukan pekerjaan sama dengan berulang-ulang akan semakin terampil. Nah, terus teori klasik berangkat dari pesimis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktur atau anatomi organisasi. Salah satu teori klasik adalah manajemen ilmiah atau scientific management yang berkembangkan oleh Frederick W. Taylor pada tahun 1956 dan 1915 yang dikenal sebagai Bapak Manajer Ilmiah. Taylor memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan. Jadi time and motion study ya. Jadi beliau itu meneliti tentang waktu dari setiap pekerjaan. Nah, di sebuah pabrik baja di Philadelphia ya, Taylor melihat pekerja yang melakukan praktik soldering sengaja memperlambat pekerjaan lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan sebenarnya. Taylor kemudian mengembangkan analisis kerja. Pekerjaan dipecah-pecah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut ditentukan biasanya dengan melihat waktu yang dipakai oleh pekerja yang baik. Nah, jadi dalam proses manajemen juga bisa dianalisis oleh waktu ya. Kayak contoh, kan kalau di Indonesia itu ada berbagai macam pabrik ya, ada tekstil, ada garment dan sebagainya. Nah, itu juga sama bisa dianalisis. Jadi orang yang biasanya kerja dengan baik ataupun kerja yang semangat dengan yang hal-hal itu bisa diprediksi teman-teman. Jadi bisa dianalisis lewat waktu cara dia bekerja. Nah, terus Taylor kemudian memperkenalkan sistem pembayaran diferensial. Dengan cara tersebut, karyawan akan memperoleh kenaikan upah apabila berhasil melampaui standar yang telah ditentukan. Nah, disinilah muncul yang disebut dengan teori targeting ya, atau target di setiap perusahaan. Nah, maka jangan heran ya kalau misalkan setiap pabrik atau perusahaan itu ada target. Yang mana ini pun sudah digagas di Inggris juga ya. Nah, terus karena teorinya tersebut, Taylor kemudian bekerja menjadi konsultan di beberapa perusahaan. Dengan cara semacam itu, Taylor merasa dapat mengaplikasikan idenya dengan lebih efektif dan melaporkan bahwa banyak perusahaan yang sukses dengan menggunakan modenya. Meskipun sukses, kenaikan produktivitas banyak tantangan yang muncul. Pekerja mulai takut diberhentikan. Nah, ini ya, jadi inilah abad 20 sampai sekarang itu sudah mulai ada gejala-gejala baru dalam teori manajemen ya, ataupun dalam suatu perusahaan. Seperti mulai takut diberhentikan ya para karyawan itu. Terus yang kedua ada penyebaban pemogokan kerja ya sebuah pabrik. Nah, itu juga sama. Terus ketiga, ketersediaan bahan. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap daya jual semakin tinggi, maka demand-nya pun harus tinggi juga gitu ya. Nah, terus ahli lain yang mengemukakan tentang manajemen klasik adalah Frank Gilbert ya dan Lillian Gilbert. Keduanya merupakan suami istri yang mempunyai minat sama terhadap manajemen. Nah, Frank ini melakukan studi pekerjaan tukang batu ya dalam melakukan 3 hal, yaitu mengajar tukang batu yang junior, bekerja cepat, dan kemudian sengaja memperlambatnya kerjaannya. Setelah melakukan studi, beliau mengajukan metode kerja yang lebih efisien. Nah, itu ya, jadi teori manajemen klasik ini jadi pada saat dulu sudah dibahas ya dan sudah diketahui bersama bahwa ada asal muasalnya gitu. Jadi ketika membahas
membahas manajemen, maka teman-teman harus memahami juga tentang teori klasiknya agar tidak memandang dari sudut hari ini saja gitu. Jadi ada masa lalu juga yang harus teman-teman pahami. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih.